Halo, selamat siang saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa untuk mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini yang akan disampaikan adalah tentang aku berharga, aku bernilai. Aku berharga, aku bernilai. Kitab Yesaya 49 ayat 16 mengatakan, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku." Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, betapa berharganya manusia sehingga Allah melukiskan saudara, saya dilukiskan di tangan Allah sendiri. Bagi Allah, manusia adalah makhluk yang paling berharga, lebih daripada makhluk yang lain. Hewan, tumbuhan, manusia lebih berharga daripada makhluk-makhluk tersebut. Cara penciptaan manusia di Alkitab kita membaca berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Yang pertama, Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya. Demikian berharga manusia di hadapan Allah. Lalu manusia diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Kalau alam semesta, lalu tumbuhan, hewan diciptakan dengan Allah memberikan perintah, Allah berfirman, tapi khusus untuk manusia, tangan Allah sendiri menciptakan. Dari tanah liat diciptakan. Lalu Allah memberikan nafas kehidupan kepada manusia. Memberikan roh yang adalah nafasnya sendiri. Dan Allah memberikan hak yang istimewa kepada manusia, yaitu kemampuan untuk berhubungan, berkomunikasi, bersekutu dengan Allah. Itulah hak yang sangat istimewa. Yang selanjutnya, jika ada seorang manusia hilang dari hadapan Allah, Allah akan mencari sedemikian rupa. Lukas 15 ayat 4 sampai 6. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya? Kalau ada seorang anak manusia terhilang dari hadapan Allah, Allah akan sedemikian Allah mencari orang tersebut sampai dia menemukan. Lalu Alkitab mengatakan bahwa nyawa manusia melebihi dari isi dunia ini. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Lalu ada janji pemeliharaan Allah kepada manusia melebihi daripada hewan dan tumbuhan. Lukas 12 ayat 6 sampai 7. Kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Kita lebih berharga dari bunga bakung yang dihiasi Allah sedemikian. Burung pipit yang diberikan makan sedemikian oleh Allah. Manusia lebih berharga daripada makhluk-makhluk tersebut. Bahkan kematian pun dipandang berharga. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Demikianlah Allah menilai manusia. Demikianlah betapa berharga manusia di hadapan Allah. Dan itu juga sebabnya Yesus bersedia mati bagi manusia. Yesus bersedia meninggalkan surga yang mulia, bersedia mengorbankan diri, disalibkan untuk manusia, supaya manusia kembali kepada Allah, kembali mempunyai hubungan dengan Allah,
menerima surga yang mulia, supaya manusia boleh dipulihkan menerima keselamatan yang kekal. Yesus berkorban karena begitu berharganya manusia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari-hari ini manusia dicekam dengan ketakutan karena wabah COVID-19. Ada wabah yang menakutkan, ada kematian-kematian yang menakutkan di sekitar kita, ada berita-berita yang mencekam, ada banyak kejadian-kejadian yang hari-hari ini membuat manusia ketakutan. Memang hal yang buruk tersebut bukan dari Allah, karena Allah menginginkan yang baik bagi manusia dan bagi dunia. Tetapi karena satu dan lain hal, Allah mengizinkan sesuatu terjadi kepada Ayub. Allah mengizinkan sesuatu terjadi kepada manusia. Allah mengizinkan hari-hari ini terjadi musibah, wabah di dunia ini. Ada maksud Allah. Mengapa Allah mengizinkan? Kita tidak mengerti, kita tidak berandai-andai, kita tidak perlu berdebat. Tetapi dalam situasi saat ini yang harus kita ingat dan lakukan adalah, mari kita berkata kepada diri sendiri, aku berharga di mata Allah. Aku berharga di mata Allah. Sedemikian berharganya kita di mata Allah, dan tidak mungkin Allah tidak peduli kepada kita. Tidak mungkin Allah meninggalkan kita. Hari-hari ini yang harus kita lakukan adalah, mari kita menjaga apa yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Banyak berita, banyak informasi yang menakutkan, yang membingungkan. Ada juga perdebatan-perdebatan sampai kepada perdebatan pemahaman teologi. Mari kita jaga apa yang masuk di dalam hati dan pikiran kita. Tidak perlu kita mengikuti semua berita. Alkitab mengatakan Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita jaga hati dan pikiran kita, kita jaga telinga kita. Itu yang harus kita lakukan. Lalu, hari-hari ini, secara tiba-tiba kita semua punya banyak waktu. Ada banyak hal yang dibatasi. Kita tidak bisa melakukan banyak hal. Mau tidak mau kita menjaga aktivitas kita. Mau tidak mau kita berdiam di rumah. Kita tidak perlu memikirkan banyak hal yang melampaui pikiran kita. Ikuti saja petunjuk dan anjuran dari pemerintah. Cukup ikuti saja petunjuk dan anjuran pemerintah untuk kesehatan kita, untuk keamanan kita. Yang selanjutnya, bangun kebiasaan yang baik. Bangun mesbah keluarga. Bangun mesbah keluarga. Pembacaan firman Tuhan. Perenungan, refleksi diri. Mari kita lakukan hal-hal yang baik untuk diri kita. Olahraga mungkin yang selama ini tidak kita lakukan, mulai kita lakukan. Menjaga pola hidup, menjaga pola makan. Mari, apa saja yang bisa kita lakukan yang baik, lakukan. Lalu kita berkata kepada diri kita, aku berharga. Katakan aku berharga. Katakan aku berharga. Dan karena aku berharga, maka Allah berdaulat atas hidupku. Itu saja yang kita sampaikan, kita katakan kepada diri kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, Saudara, kalau bicara soal kematian, kematian adalah sesuatu yang pasti. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini, tetapi itu adalah kepastian. Ada banyak cara untuk meninggalkan dunia ini. Kita tidak tahu kapan waktunya. Mungkin hari-hari ini, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 30 tahun lagi, kita tidak tahu. Tetapi kita memang harus mempersiapkan diri untuk hari kematian itu. Dengan cara apa? Mari kita terus membangun hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan Allah. Kita persiapkan diri dengan kita hidup di dalam firman Allah. Lalu, mari kita menjaga hubungan dengan sesama. Kita jangan cari musuh. Tidak perlu berdebat. Mari kita tertanam di dalam komunitas. Kita ada di dalam komunitas yang menopang kita. Komunitas
di mana kita saling berbagi, saling memberkati, saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan. Komunitas perlu. Lalu, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, hal-hal yang berharga. Karena saudara berharga, saya berharga, kita adalah berharga di hadapan Allah. Oleh karena itu kita melakukan hal-hal yang berharga. Hari ini banyak yang bisa kita lakukan. Kalau kita punya sepiring nasi, kita bagi. Kita membagi nasi kita membagi apa yang kita punya, kita membagi tenaga kita membagi sharing dengan orang-orang yang membutuhkan, kekuatan, dukungan. Kita berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan. Sampai kita membantu, mungkin ada orang-orang yang membutuhkan uang, seberapa kita bisa melakukan, seberapa kita bisa berikan. Mungkin 10.000 untuk kita tidak bernilai, hanya untuk uang parkir mungkin, tetapi mungkin buat orang lain 10.000 itu sangat berguna. Mungkin 1.000 buat kita nggak bernilai, tetapi mungkin bagi orang lain 1.000 itu sangat bernilai. Lakukan saja apa yang bisa kita lakukan, yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berharga. Lalu yang terakhir, dan ini adalah sangat penting, adalah berdoa. Semua orang mengatakan berdoa dan berdoa dan berdoa. Semua gereja mengatakan ayo berdoa, kita berdoa. Ya, lakukan dan lakukan. Bagi orang-orang yang jarang berdoa, mulailah berdoa, mulai berdoa. Bagi orang-orang yang selama ini berdoa untuk diri sendiri, mulailah berdoa buat orang lain. Bagi orang-orang yang jarang berdoa untuk pemerintah, doakanlah pemerintah. Hari-hari ini pemerintah sangat membutuhkan dukungan doa kita. Doa adalah kekuatan. Doa adalah kekuatan. Mari kita berdoa buat pemimpin-pemimpin kita. Kita berdoa buat gereja. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk rakyat Indonesia. Hari ini doa adalah kekuatan. Hari-hari ini kita bisa berdoa. Hari-hari ini kita bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dengan cara apa? Berdoa. Jadi, mari kita tunjukkan bahwa diri kita berharga. Mari kita bangkit dan kita tidak dicekam ketakutan, tidak perlu kita merenungi nasib, merenungi kenapa, kapan selesai, kapan. Tetapi mari kita lakukan saja sesuatu. Saudara berharga di mata Tuhan, saya berharga di mata Tuhan. Tunjukkanlah bahwa kita adalah orang-orang yang berharga. Dan karena kita berharga, tidak mungkin Allah meninggalkan kita. Dan karena kita berharga, saudara berharga, saya berharga. Tidak mungkin Allah biarkan kita, tidak mungkin Allah biarkan Indonesia, tidak mungkin Allah biarkan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berlutut kepada Tuhan. Itulah yang saya sampaikan hari ini, supaya kita semua bangkit. Tuhan Yesus memberkati.